Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen HNI dimanapun berada, alhamdulillah kabarnya insya Allah baik semua ya. Tetap jaga prokes, jaga kesehatan, karena Bapak Ibu adalah aset umat semua. Baik Bapak Ibu dan Allah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kesehatan yang holistik ya. Bagaimana Tibbun Nabawi itu memberikan kesehatan yang holistik, karena kita perlu menjaga kesehatan kita dengan benar-benar menggunakan produk-produk yang halal, thayyib, alami, dan menyembuhkan secara holistik. Nah, di Tibbun Nabawi diketahui bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kesembuhan. Yang pertama adalah spiritual ya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah, ya, spiritualnya bagus apa enggak, gimana sholatnya, ya, bagaimana sedekahnya, ya, kemudian bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia, ya, yakin bahwa sakit dari Allah, kemudian juga pasti obat dari Allah, maka itu sudah menempati posisi 50% daripada kesembuhan, ya, spiritual. Kemudian berikutnya adalah emosi, maka orang-orang yang sakit, aspek emosinya harus dijaga nih ya. Jadi jangan mudah sedih, jangan mudah nangis, atau juga jangan mudah tertawa, gitu ya. Yang terbahak-bahak, maka emosi harus dijaga. Maka emosinya bagus, maka insya Allah itu menempati posisi 20% daripada kesembuhan. 50 tambah 2, sudah berapa? 70% daripada kesembuhan. Nah, yang berikutnya adalah mental atau pola pikir. Ini pola pikir ya. Pola pikir manusia ya, itu sering berpikiran negatif ya, padahal kita tahu kalau sakit tuh berarti artinya Pak Allah sayang sama kita, dosa-dosa kita mau diampuni. Maka harus punya pola pikir yang positif. Alhamdulillah sakitnya cuman begini, tapi masih bisa menghirup udara segar, bisa melihat, bisa ngomong, ya kan? Itu jadi harus banyak yang ditonjolkan adalah sisi positifnya ya. Tapi kalau tadi pola pikir tuh, karena kadang-kadang kita tuh pola pikirnya pasti negatif terus ya, maka orang yang pola pikir negatif ini harus segera dirubah ya. Begitu juga kalau kita punya teman yang selalu berpikiran pola pikirnya negatif, nah itu kalau kita kumpul di situ pasti dia jadi ngomong yang macam-macam, yang negatif semua. Oke, maka kalau berpikiran positif ya, tadi sakit dari Allah, alhamdulillah cuma sakit pusing misalnya, atau alhamdulillah cuma sakit tangannya tok, tapi masih banyak yang lain yang luar biasa, maka itu juga mencapai posisi 20% daripada kesembuhan. 50 spiritual, 20 emosi, kemudian 20-nya mental, maka sudah berapa? 90%. Dan yang 10% adalah aspek fisik. Nah ini ya, herbal, obat-obatan, terapi, ke dokter, itu hanya 10% daripada kesembuhan. Maka dengan tadi kita memahami ada bagaimana kita menjaga kesehatan yang holistik, maka hubungan kita dengan Allah, pola pikirnya yang bagus, emosi jangan yang gak stabil ya. Kemudian apa lagi? Baru kita konsumsi barang-barang yang halal dan thayyib. Nah, di sini kita akan membahas tentang pola pikir. Ya, pola pikir, karena pola pikir manusia tadi saya bilang sering punya pola pikir yang negatif. Nah, maka apabila Bapak Ibu ya pikirnya cemas, sedih, ya, kemudian emosi yang berlebih, dan juga takut, ya, apalagi panik, nah itu ya. Maka ini mempengaruhi ya jantung, darah, dan kekentalan darah. Nih, jadi saluran darahnya itu. Kenapa? Jantung, darah, dan kekentalan darah. Wih, ngeri sekali ini. Makanya apabila Bapak Ibu sedang panik, ya, sedang banyak pikiran, sedih, sedang takut, itu yang pertama muncul, ya, organ tubuh kita yang paling pertama kali kena efeknya adalah lambung. Nih, maka begitu Bapak sedih, Bapak Ibu ya sedih, emosi, cemas, ya, takut, panik, maka asam lambungnya naik. Nih,
Ingat ya, asam lambungnya naik. Setelah itu berarti apa? Maka akan terjadi iritasi pada dinding lambung. Masya Allah. Disebutkan al-maidatu baituda, perutmu rumahnya penyakit, ya. Perutmu rumahnya penyakit. Nah, itu tadi. Cemas, sedih, emosi, ya, takut, panik, asam lambung naik. Iritasi lambung. Yes. Oke, yang berikutnya yang muncul adalah apa? Kekentalan darah, ya, kekentalan darah. Jadi apabila darah kita sudah kental, maka otomatis darah kita tidak lancar, ya. Darah kental, akhirnya darah tidak lancar, ya. Kemudian ada penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh kita, penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Kalau kita tadi apa? Sedih, cemas, emosi, takut, panik, penyempitan pembuluh darah di seluruh tubuh kita. Ngeri nggak nih? Ngeri banget. Akhirnya apa? Jantung nih, ya. Maka jantung kita itu nanti maka akan terganggu. Nah, makanya pola pikir, ya, pola pikir itu juga berhubungan dengan jantung, darah, dan kekentalan darah, ya. Maka bagaimana? Ya, pola pikirnya yang baik, yang positif. Jangan punya pola pikir yang negatif. Begitu, ya. Asam lambung naik gimana nih? Asam lambung naik kalau tidak ada herbal, ya, atau di rumah lagi nggak ada apa-apa, maka segera ambil garam dapur, ya, garam dapur, ya, itu dikunyah, ya, untuk menurunkan asam lambung karena garam sifatnya basah. Nah, maka untuk mengobati secara holistik tadi, ya, kepanikan, karena kita tidak bisa lepas daripada namanya panik, ya, cemas, sedih, takut, apalagi emosi setiap hari nih. Maka saran saya, teman-teman, selalu konsumsi Harumi setiap hari. Laki perempuan boleh, ya, laki perempuan boleh konsumsi Harumi. Kenapa? Harumi ada namanya herbalnya namanya kunyit, ya. Kunyit itu bagus sekali tuh, ya. Dia juga kalau kunyit itu bisa mencegah namanya daripada Alzheimer. Jadi daya ingatnya bagus terus nih kalau konsumsi kunyit. Kemudian juga merangsang cairan empedu. Nah ini, sehingga Bang, pencernaan jadi baik, ya. Jadi kalau cairan empedunya keluar itu pencernaan jadi baik. Maka konsumsi Harumi, ya, bikin hormon juga bagus, ya, tenang, konsumsi. Berikutnya adalah untuk anti peradangan, ya, menurunkan resiko penyakit jantung. Nah, itu Harumi, ya. Karena apa? Karena ada kunyitnya. Nah, dan juga mengatasi depresi tadi. Orang takut, sedih, ya, panik, emosi. Tadi apakah orang depresi? Ya, bisa depresi tadi. Maka konsumsilah Harumi. Yang mana disinergikan, ya, teman-teman. Nah, ini Depsqua. Ya, Depsqua fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah. Karena fungsinya Depsqua tadi melancarkan peredaran darah, sehingga juga Depsqua bagus sekali, ya, mengangkut atau menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh sampai ke otak. Nah, maka konsumsi Depsquanya untuk mencegah tadi, ya, hanya supaya karena kita tidak bisa terhindar daripada namanya depresi, tadi kemudian panik, ya, apalagi sedih, apalagi tadi cemas, ya, kemudian emosi. Oh, masya Allah. Maka apa? Konsumsilah Depsqua, ya, 2 kapsul pagi hari dan 2 kapsul di malam hari, hanya untuk tadi mencegah, ya, supaya jantungnya tetap bagus, peredaran darahnya juga tetap bagus, suplai oksigen tetap bagus. Maka konsumsilah Depsqua. Nah, jangan lupa Haruminya, maka boleh juga diminum 2 kapsul pagi dan 2 kapsul malam hari. Ya, ini nih, ya, 2 sinergi herbal, ya. Masya Allah sudah banyak sekali orang-orang yang merasakan manfaatnya daripada konsumsi Depsqua dan Harumi. Maka untuk menjaga kesehatan kita, yang tadi disebutkan al-maidatu baituda, perut rumahnya penyakit,
maka konsumsilah Depsqua dan Harumi. Itu ya. Dan apakah ini bisa sebagai pengganti dari Magavit? Boleh ya. Jadi kalau teman-teman sekarang kekurangan Magavit, boleh konsumsi Harumi ya. Jadi kalau Magavit nggak ada, boleh konsumsi Harumi. Baik, itu teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Kalau memang bagus, silahkan share ke teman-teman yang lain. Ya, silahkan juga untuk PCA, untuk home sharing materi ini ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.